Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus, "Sekali lagi damai sejahtera bagi kamu. Sampai seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembus mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Tema kita pada saat ini, mengapa Yesus datang saat pintu terkunci? Mengapa Yesus datang saat pintu terkunci? Setiap kita yang telah pergi berlibur ke suatu tempat dimanapun itu, tentunya akan merasakan dan menikmati sebuah pengalaman yang berkesan pada lokasi atau tempat kita berlibur. Ada yang sangat berkesan karena pemandangannya yang bagus atau karena keindahan tempat tinggal, sepertinya hotel yang kita tempati pada masa waktu libur. Salah satu peristiwa yang dicatat dalam Alkitab setelah kebangkitan Kristus adalah berkumpulnya para murid di sebuah ruangan yang terkunci. Pada waktu itu para murid mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Mereka dapat ditangkap kapanpun juga dan dituduh sebagai pengikut Kristus yang baru mengalami hukuman salib. Apalagi para imam yang pemimpin agama Yahudi juga telah menyuap para tentara untuk menyebarkan kabar kebohongan bahwa Kristus tidak bangkit melainkan dicuri oleh para pengikutnya. Situasi dan kondisi yang sangat mencekam inilah yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Di tengah kondisi yang sangat menakutkan, inilah Kristus hadir dan memberikan damai sejahtera bagi mereka. Kehadiran Kristus tidak dapat dihalangi oleh apapun, termasuk rasa takut para muridnya. Kehadiran Kristus kepada para muridnya menunjukkan bahwa Kristus tidak dapat dihalangi oleh keterbatasan mereka. Kehadiran Kristus inilah yang memberikan damai sejahtera, ketenteraman, dan ketenangan dalam hati para muridnya. Oleh sebab itu Kristus mengatakan dan memberitakan otoritas pengutusan kepada para muridnya untuk terus memberitakan Injil kepada banyak orang, sehingga karya keselamatan Kristus dan berita sukacita Injil yang memberikan hidup yang kekal di dalam Kristus tidak pernah berhenti. Di tengah pergumulan dan kesibukan dunia saat ini, apakah kita juga terkunci dalam ruangan yang tertutup sehingga kita tidak lagi melakukan apa yang Kristus kehendaki untuk kita kerjakan?
Marilah kita senantiasa menyatakan kehadiran Kristus dimanapun kita berada dan memberikan hidup kita untuk dipakainya, sehingga ada banyak orang boleh berjumpa Kristus dan menikmati damai sejahtera yang disediakan olehnya bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mengajarkan bagi kita adalah Kristus tidak pernah terbatas, tetapi kita yang terbatas. Itulah sebabnya kita harus bergantung kepada Kristus. Kalau kita membaca cerita ini dan alurnya, kita mengerti dan tahu bahwa di mana pada saat itu para murid sedang bergumul, dan pergumulan mereka adalah hidup dan matinya hidup mereka pada saat itu, di mana termasuk juga mereka pengikut Yesus. Dan karena mereka pengikut Yesus, otomatis bahwa mereka juga sedang dicari, bukan orang biasa yang mencari mereka, tetapi pemerintahan dan tentara Romawi pada waktu itu. Itulah sebabnya mereka berusaha bagaimana cara supaya mereka bisa menyelamatkan diri. Tetapi sesungguhnya mereka adalah murid Yesus, dan jika mereka murid Yesus sebetulnya, maka mereka telah mengingat apa yang telah dikatakan oleh Yesus kepada mereka, bahwa anak manusia harus menderita, mati, dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Tetapi itu sama sekali mereka tidak mengingat, karena mungkin pandangan mereka bahwa Yesus adalah hanya sebagai raja yang mampu untuk membebaskan mereka dari tangan raja pada waktu itu, yaitu tentara Romawi atau kekuasaan Romawi pada zaman itu. Tetapi melebihi daripada itu, itulah sebabnya ketika Alkitab Perjanjian Lama telah menubuatkan bahwa dia datang sang raja dan dia harus menderita, sesungguhnya mereka tidak takut. Tetapi karena kemanusiaannya, sekalipun mereka sudah melihat mata mereka sendiri dan menyaksikan bagaimana betapa besar karya Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka dan juga kepada orang-orang lain pada zaman itu, maka tetap saja mereka kurang percaya dan tidak ada iman. Itulah sebabnya di dalam keterbatasan dan keterpurukan iman mereka, disitulah Yesus menampakkan diri kepada mereka di tengah-tengah di mana mereka berada. Terima kasih Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih dan karya-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengajarkan bagi kami supaya kami tetap setia di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.